Oke, selamat pagi anak-anak Ibu kelas 10 IPA. Ibu mengingatkan pada pagi hari ini, kamu yang belum mengerjakan tugas di pertemuan kita yang pertama kemarin, kerjakan kembali tugasnya di buku PR, lalu fotokan, kirimkan ke sekretaris. Ya, karena yang mengumpulkan masih 7 orang. Ibu tunggu sampai hari ini. Oke? Nah, link kuis yang belum mengerjakan juga, pada pertemuan pertama tolong kamu kerjakan, nak, supaya nilaimu nanti tidak berkurang. Ya, jangan nanti mau terima rapor nilainya tidak bagus. Oke. Nah, sekarang kita bertemu kembali dalam pertemuan kita yang kedua tentang virus. Ibu harapkan kamu semuanya tetap semangat. Ya. Jaga kesehatan dan tetaplah berada di rumah. Nah, pada pertemuan kita yang kedua ini, kita akan membahas perkembangbiakan virus dan bahaya virus. Nah, apa itu tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini? Diharapkan kamu harus dapat mendeskripsikan perkembangbiakan virus dan menjelaskan bahaya virus. Nah, perkembangbiakan virus atau disebut dengan reproduksi virus atau replikasi virus ada dua cara, yaitu yang pertama secara daur litik, yang kedua daur lisogenik. Nah, yang dua inilah akan kita bahas satu persatu. Nah, ini perhatikan dia daur litik. Nah, daur litik ini kamu perhatikan gambarnya itu. Pada proses reproduksi virus yang pertama adalah siklus litik, di mana siklus litik terjadi apabila pertahanan sel inang lebih lemah dan akan menghancurkan sel yang diinfeksi. Pada akhir siklus litik, maka sel inang akan lisis. Lisis itu artinya mati dan akan menghasilkan keturunan yang disebut dengan bakteriofag. Nah, tahapan pada siklus litik boleh kamu perhatikan gambarnya. Kamu lihat di situ ada disebut dengan tahap absorpsi. Ya, tahap absorpsi ini disebut juga dengan tahap injeksi. Di mana pada saat ini virus menempel pada sel inang. Nah, lihat pada gambar yang nomor 1. Ya. Nah, lalu pada fase injeksi itu juga disebut dengan tahap penetrasi, di mana fag yang terdapat pada virus bakteriofag itu menginjeksikan DNA-nya masuk ke dalam inang. Nah, lalu pada fase eklifase, ini tahap sintesis, terjadi pembuatan salinan genom dan protein komponen virus. Nah, yang keempat yaitu fase sintesis, di mana pada fase ini terjadi penyusunan, ya, penyusunan gen-gen yang terdapat pada bakteriofag itu tadi. Nah, lalu yang kelima ada di situ fase replikasi, di mana terbentuk kembali bakteriofagnya. Nah, pada tahap yang keenam yaitu perakitan, terjadi penyusunan materi-materi genetik yang terdapat pada bakteriofag tadi. Nah, lalu yang terakhir yaitu fase lisis, di mana kamu perhatikan sel inangnya itu hancur, pecah, maka virus keluar dari sel inang.
Nah, sel inangnya tadi mengalami kematian atau lisis. Nah, yang kedua, ini tadi penjelasan yang Ibu bilang tadi anak ya. Nah, yang kedua, tahap lisogenik. Nah, ini kamu perhatikan. Setelah selesai siklus litik, ada namanya siklus lisogenik yang juga menjadi proses reproduksi virus. Kenapa namanya dibuat lisogenik? Karena sel inang dalam tahap akhir siklus reproduksi tidak akan mengalami kerusakan ataupun kematian. Nah, jadi bedakan dia tadi litik dengan lisogenik. Oke. Nah, sel inang masih dapat bertahan dan tidak mengalami kerusakan dalam akhir siklus lisogenik. Disebabkan sel inang yang memiliki ketahanan diri yang kuat terhadap virus yang menyerang. Ketahanan diri yang dimiliki oleh virus atau bakteri dari serangan virus dinamakan virulensi. Siklus lisogenik terjadi apabila pertahanan sel inang kuat dan tidak akan menghancurkan sel yang diinfeksi. Pada siklus ini, DNA pada virus akan berinteraksi ke dalam kromosom sel inang yang akan membentuk profag. Siklus lisogenik dapat berubah menjadi siklus litik jika virulens atau yang menyebabkan penyakit lemah. Jadi virus yang dapat bereproduksi dengan siklus lisogenik dan litik disebut dengan virus temperat. Nah, kamu perhatikan ini gambarnya tadi, Nak. Nah, daur lisogenik ini ada di situ tahap absorpsi. Nah, itu yang pertama. Di mana virus menempel pada sel inang. Ada di situ tahap namanya injeksi. Tadi sudah ya, Nak. Di mana pada saat injeksi ini virus itu menginjek fagnya ke dalam sel inang. Lalu ada tahap injeksi itu disebut juga dengan penetrasi ya. Ada tahap fase penggabungan di mana DNA fag disisipkan pada kromosom pada bakteri. Nah, yang keempat yaitu tahap pembelahan, di mana pembelahan akan terjadi bila sel juga membelah seiring berjalannya waktu. Masuk yang kelima, tahap sintesis atau pemisahan, di mana asam nukleat virus membentuk partikel-partikel virus. Nah, selanjutnya tahap pematangan, ya, di mana terjadi perakitan virion. Dan terakhir ada fase lisis, di mana sel inangnya hancur, pecah, dan virus baru keluar dari sel inangnya. Tetapi sel inangnya tidak mati, ya, melainkan dia dapat melanjutkan pembelahan selanjutnya. Oke, nah itu dia penjelasannya, Nak ya. Nah, ini dia tahapnya yang Ibu jelaskan tadi. Kamu baca pelan-pelan, kamu perhatikan dan kamu amati. Nah, jadi ada dua jenis reproduksi yang terjadi pada virus. Nah, sekarang kita masuk ke bahaya virus dalam kehidupan. Virus merupakan makhluk hidup yang sangat kecil dan memiliki materi genetik RNA saja atau DNA saja yang terbungkus oleh protein, lipid maupun glikoprotein. Virus tidak bisa menggandakan diri bila tidak sedang menempel pada inang, sehingga digolongkan sebagai parasit. Ketika virus menginfeksi tubuh manusia, maka ia akan merusak, bahkan menghancurkan sel-sel dalam tubuh manusia. Namun, sifat virus yang sangat kompleks dan berbeda tergantung jenis serta penyakit yang dapat ditimbulkan oleh virus tersebut. Nah, kalau kamu masih ingat pelajaran kita minggu yang lalu, virus itu bisa
katakan makhluk hidup apabila dia berada di dalam tubuh inangnya. Tetapi apabila dia berada di luar tubuh inangnya, maka dia adalah benda mati. Nah, oke. Sekarang kita perhatikan macam-macam virus dan cara mencegahnya. Terdapat banyak sekali jenis virus yang hidup di bumi, tapi tidak semuanya dapat mengakibatkan penyakit pada manusia. Sebaliknya, virus yang dapat menjangkiti manusia bisa menyebar dari orang ke orang. Bisa lewat gigitan serangga atau hewan perantara yang kemudian berinteraksi dengan manusia. Nah, dari bermacam-macam virus yang bisa mengakibatkan pada manusia, kamu perhatikan beberapa jenis virus yang harus kita waspadai karena sangat berbahaya dalam kehidupan kita. Yang pertama yaitu sekarang yang lagi banyak dibicarakan yaitu virus corona. Nah, virus corona atau COVID-19 adalah jenis virus baru yang menjangkiti manusia. Virus ini pada dasarnya adalah kelompok virus yang dapat menimbulkan gejala yang beragam, mulai dari pilek hingga sakit parah, seperti Middle East Respiratory Syndrome atau disebut dengan MERS-CoV dan Severe Acute Respiratory Syndrome SARS-CoV. Nah, 3 gejala utama virus corona tadi adalah sesak napas, batuk, demam tinggi. Sayangnya, obat untuk virus corona sampai akhir Februari 2020 ini belum ditemukan. Meskipun demikian, kamu dapat melakukan langkah preventif agar tidak tertular virus mematikan ini dengan cara menjaga kebersihan diri. Misalnya mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak dengan orang yang batuk. Oke? Nah, selanjutnya yang kedua yaitu RSV, Respiratory Syncytial Virus. Virus RSV ini memiliki gejala yang tampak mirip dengan virus corona. Namun, keduanya merupakan hal yang berbeda. Gejala dari RSV diantaranya demam, batuk, bersin, hidung berair, sakit tenggorokan. Virus ini bisa menginfeksi bayi, anak-anak, hingga orang dewasa. Gejala ini dapat sembuh sendiri dalam kurun waktu 2 minggu. Nah, yang ketiga, virus HIV. Nah, ini virus HIV kepanjangan dari Human Immunodeficiency Virus. Ya, jadi virus HIV ini adalah virus yang menyerang imun manusia. Nah, di antara macam-macam virus yang tersebar di muka bumi, HIV ini adalah salah satu virus yang sangat tidak boleh diremehkan. Kenapa? Karena virus ini merusak sel pada sistem imun manusia, sehingga penderitanya sangat rentan terkena infeksi dan segala jenis penyakit. Tidak seperti corona, HIV sering sekali tidak menimbulkan gejala yang berarti pada penderitanya. Padahal virus HIV terus menggerogoti sel imun. Jika imunitas telah sangat rusak, maka Anda akan berada pada kondisi yang dinamakan AIDS. Hingga saat ini belum ada obat yang bisa menyembuhkan HIV atau AIDS. Namun, serangkaian perawatan dapat meminimalisir efek buruk virus tersebut dan memperpanjang harapan hidup bagi penderitanya. Adapun bisa menghindari infeksi virus ini dengan mempraktekkan hubungan seksual yang aman dan tidak menggunakan jarum suntik bekas orang lain. Nah, yang keempat yaitu demam berdarah. Nah, bagi masyarakat yang hidup di lingkungan tropis, virus demam berdarah ini adalah salah satu dari macam-macam virus yang harus diwaspadai.
Pada awal 2019 lalu, jumlah penderita demam berdarah di tanah air mencapai 13.683 penderita, dengan 132 diantaranya meninggal dunia. Demam berdarah disebabkan oleh virus dengue dan ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti. Untuk mencegah virus ini, maka kamu dapat melakukan gerakan 3M. Menguras, menutup, dan memanfaatkan kembali barang bekas. Nah, yang kelima disebut dengan rotavirus. Rotavirus ini terdapat di saluran pencernaan, menyebabkan diare berat, terutama pada bayi dan anak-anak. Namun virus ini dapat dicegah dengan melakukan imunisasi paling cepat saat bayi berusia 15 minggu. Dan paling lambat saat bayi berusia 8 bulan. Oke, nah yang terakhir virus yang sangat berbahaya yaitu hepatitis. Terdapat macam-macam virus hepatitis, tapi yang biasa terjangkit pada manusia adalah hepatitis A dan B. Sama seperti rotavirus, infeksi ini dapat dicegah dengan pemberian vaksin. Vaksin hepatitis B misalnya sangat aman digunakan bayi hingga orang dewasa yang berusia di bawah 18 tahun. Adanya Ikatan Dokter Anak Indonesia bahkan memasukkan pemberian vaksin hepatitis B sebagai bagian dari imunisasi dasar untuk bayi yang baru lahir dan diulang 3 kali pada usia 2 bulan, 3 bulan, dan 4 bulan. Selain 6 virus di atas, ada lagi macam-macam virus yang harus kamu waspadai. Contohnya di saluran pernapasan, virus yang menyerang dan mengakibatkan flu adalah virus SARS. Saat ini banyak info simpang siur mengenai macam-macam virus di atas. Maka untuk menghindari kepanikan karena berita hoaks, ada sebaiknya kita mempercayai kabar yang disampaikan oleh Kementerian Kesehatan atau Organisasi Kesehatan Dunia yang disebut dengan WHO. Atau kamu dapat langsung berkonsultasi pada dokter yang berkompeten. Nah, sampai di sini pertemuan kita hari ini. Ibu harapkan kamu lebih waspada lagi terhadap virus yang ada di sekeliling kita, yang tidak bisa kita lihat tetapi dapat menyerang kesehatan kita. Karena itu tetap jaga kebersihan, jaga kesehatan, makan makanan yang sehat. Oke, sampai ketemu minggu depan. Kerjakan tugasmu yang ibu buat di link website Psikupas. Kerjakan juga link kuisnya. Oke, semangat ya anak-anak ibu. Terima kasih.